Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Naim, NIM 3 digit terakhir 116 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024. Saya mau menjelaskan tentang Simulink, pemodelan dan kontrol PID. Sebelumnya, saya mau menjelaskan apa itu PID. Dari P-nya adalah proporsional. Merespon besar kesalahan saat ini, semakin besar error, semakin besar aksi kontrol. Efeknya mempercepat respon sistem, tapi bisa menyebabkan overshoot jika terlalu besar. Sekarang I-nya integral. Fungsinya mengakumulasi kesalahan dari waktu ke waktu. Terus ada berguna untuk menghilangkan offset stop, steady state error. Efeknya ada meningkatkan akurasi jangka panjang, tapi bisa menyebabkan osilasi jika berlebihan. Selanjutnya ada derivatif. Fungsinya memprediksi arah dan kecepatan, membantu meredam overshoot dan mempercepat stabilisasi. Efeknya ada membuat sistem lebih responsif terhadap perubahan mendadak. Nah, selanjutnya saya mau menjelaskan ada pemodelan tank level. Nah, jadi pemodelan tank level kalau di Simulink kira-kira seperti ini ya. Ini ada RAM dilanjutkan ke gen, ada gen kedua, terus scope, derivatif, gen 1. Jadi gen itu kayak gerbang untuk memperbesar arus utama, terus diperbesar lagi, ditambahin, diperbesar scope untuk melihat hasilnya. Nah, contohnya pemodelan tank levelnya kayak gini. Jadi rumusnya adalah G2 sama dengan KV delta V sama 1. G2 dikurangi 1 sama dengan AH. Q1R H3. Selanjutnya ada dengan kontrol proporsional. Nah, ini kontrol proporsional secara aslinya, terus ini di Simulinknya. Contoh penggambaran di Simulinknya seperti ini. Constant, controller, terus tank levelnya, scope. Ini seperti ini. Jadi ini ada tiga misal seperti kayak tiga pasang kayak gitu, ada 3 gen kan, berarti yang masuk ada gen 1 gen 2 masuk untuk memperbesar. Ini negatif untuk scope untuk melihat hasilnya. Selanjutnya ada pemodelan mass spring damper. Nah, seperti ini gambaran di Simulinknya. Rumus mass spring dampernya MY derajat tambah Y, CY ditambah KY sama dengan KX. Nih, MY tambah CY tambah KY. Saya sama dengan KX. X ini hasilnya yang di scope ini. Selanjutnya ada ADD transfer function. Nah, hampir seperti pemodelan mass spring damper, ADD transfer function cuma ada perhitungan transfernya, ada fungsi transfer. Jadi nanti perhitungannya keluar terus dilihatin di scope tadi. Ini scope ini scope mass spring tankernya, terus ini scope hasilnya. Jadi ada hasil dari spring damper dan scope fungsi transfernya. Selanjutnya ada pemodelan DC servo motor.
Ini gambaran di simulingnya. Ini DC servo motornya. Ada rumusnya V, rumusnya DC servo motor sama dengan ada yang cari I, T, delta, terus E. Ada T dan E. T sama dengan KTI, E sama dengan KB delta. Ada DS domain. Hampir seperti DC servo motor. Tapi lebih simpelnya. Nah, kan tadi kalau DC servo motor ada gain tambahan kan buat memperbesar ini arusnya. Yang ini enggak ada, ini cuma konstan, terus ada transfernya kayak perhitungan, terus skop ke hasil, terus dibalikin lagi ke gain. Jadi sistemnya hampir semua rangkaian sistemnya closed loop. Jadi mengulang lagi. Quarter car model. Nih, ada M, YCT, MK1, C1, YS, MS, K2, XT. Selanjutnya ada quarter car model. Nah, quarter car model ada dua, ini untuk yang perhitungannya atau ada fungsi transfernya. Ini perhitungan step, fungsi transfer, terus tambah-tambah. Ini penghitungan, ini yang ini ditambah, ini hasil dari font 2 dan font 1. Terus hasilnya ditambah lagi ke font biasa, terus hasil terakhir keluar. Nah, sekian presentasi tentang pemodelan di simulingnya dan kontrol PID dan pemodelan simulingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.